Waktu usia 49 tahun mulai itu halangan sampai 3 minggu nggak berhenti. Suatu saat pernah kuat sampai banyak banget, nggak terasa tahu-tahu udah mengalir aja di kaki. Setelah itu bertahap, halangan kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan seterusnya lah. Suatu saat juga pernah hampir tiap hari tuh pusing banget. Setelah ngobrol dengan dokter, disarankan untuk cek darah, khusus untuk lihat kondisi hormon. Di situ ketahuan hormonnya ada yang nggak seimbang. Dari cek darah itu ketahuan memang ada hormonnya yang nggak seimbang. Terus sama dokter dikasih obat. Alhamdulillah ternyata obatnya murah banget. Setelah dilihat ternyata obat KB. Terus dipantau lagi, setelah minum 3 kaplet, cek darah lagi. Tapi gejala itu harus konsul dokter karena keluhan orang kan masing-masing ya, jadi nggak boleh sembarangan minum obat. Nah, kondisi perubahan kecil yang bikin badan nggak enak dan lain-lain itu tanpa disadari jadi pemicu mudah marah dan lain-lain. Ibu inget banget suatu saat bapak itu harus pindah tugas, terus dipesenin sama tante Inge, Bu, kalau jadi ketua nanti jangan mudah marah ya, nanti diomongin lu sama anggota. Ibu ketua itu lagi PMS. Ibu suka sekali dengan kalimat itu, jadi pengingat untuk semangat mematahkan statement kalau PMS itu gak mudah marah, pola tidur gak berubah, dan lain-lain. Karena selalu ibu ingat dalam hati, gak boleh marah, gak boleh marah. Kadang gak bisa tidur, padahal udah waktunya tidur, ya dimaksa merem aja sambil zikir aja, lama-lama juga ketiduran. Terus pernah juga mengalami tiap bangun tidur itu badannya sakit sekali, satu badan seperti habis kerja berat gitu. Dan gelombang cinta sakit itu lamanya sampai sekitar 4 tahun. Terus ngalami yang tiba-tiba badannya panas, berkeringat. Awalnya cuma di lengan aja, lama-lama sampai sekujur badan. Panas berkeringat itu terjadi hanya beberapa menit aja, tapi dialaminya sekitar 1 tahun lamanya. Adik ingat nggak? Ibu selalu kasih tahu kalian kalau tiba-tiba rasa panas itu datang gitu tiba-tiba, dengan cekatan kalian mesti langsung lepasin ibu. Jadi cerita pada orang-orang terdekat itu penting sekali. Ibu suka sharing juga dengan ibu-ibu yang lain, itu bagus banget dampaknya. Selain saling menguatkan, juga lebih siap mental kalau hal yang sama terjadi pada kita. Karena PMS itu gejalanya tiap orang beda-beda. Suatu saat ibu pernah gatel, yang kalau digaruk malah bentol-bentol gitu, dan makin digaruk makin banyak terasa gatelnya. Bentol-bentol dan gatel itu sekitar 1 jam aja, habis itu udah hilang sama sekali. Bapak sampai pernah marah, ngapain sih garu-garu aja, karena gatal tuh datangnya pas mau tidur malam. Jadi ibu akali kalau ada yang gatel, nggak ibu garuk, tapi kasih bedak powdernya, bedak baby. Terus sambil tak elus-elus, sambil sugesti diri sendiri aja, nggak gatel. Alhamdulillah hanya sekitar sebulan aja, habis itu udah nggak gatel lagi. Oh iya, jarak halangan, tidak halangan, terus halangan lagi, itu berjalan terus dan bertahap. Jadi 4 bulan, 6 bulan, dan seterusnya sampai sekitar 6 tahun.
dari mulai awal-awal kacau itu berhenti sama sekali. Ibu juga merasakan badan jadi rentan untuk tertular karena ada orang yang pilek batuk aja jadi gampang ketularan gitu. Ada orang yang pilek batuk aja jadi gampang ketularan gitu. Nah, karena badan sakit semua dan lain-lain itu jadi malas olahraga. Rumusnya ya udah berat badan naik. Alhamdulillah lah sudah melewati dengan selalu bersyukur, malah bangga kalau bisa mengalahkan gejala-gejala itu semua. Yang katanya ada perubahan jam tidur, ibu jadi nggak ngalami. Yang katanya pemarah, bapak malah bilang, Bu, kamu tak lihat-lihat sekarang jadi sabar banget. Alhamdulillah.